Sudahkah kita menyadari dan mengalami bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Kalau pada hari ini kita masih hidup, masih bisa beribadah, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa menyapa saudara-saudara kita melalui media sosial, itu sungguh adalah anugerah yang sempurna dari Allah. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Mazmur nomor 9 ayat 1 hingga 21. Saya bacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur nomor 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang berbudi, berperasaan, dan berkehendak, tidakkah kita merasa iba apabila di hadapan kita ada seseorang yang tidak berdaya, mengerang kesakitan karena luka parah hampir di seluruh tubuhnya, atau ia terperangkap di dalam lubang yang dalam? Tidakkah kita akan mengulurkan tangan untuk menolong orang tersebut?
Setelah itu, cukupkah kalau kita hanya mengeluarkannya dari lubang? Tentu tidak, bukan. Kita akan merawatnya sampai ia pulih benar. Dengan demikian kita sudah mengambil tindakan pemeliharaan. Apalagi dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan kasih setia. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Ia kemudian tidak membiarkannya begitu saja. Dia tidak sama dengan seorang petani yang membiarkannya tanpa pemeliharaan. Allah justru terus berkarya memelihara umat-Nya. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pemeliharaan Allah dalam kehidupan Daud khususnya dan umat Israel pada umumnya. Yang pertama, kita akan melihat bentuk pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya terdapat di dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-7, tentang kemenangan di dalam peperangan ayat 4 sampai ayat 6. Bagian ini lebih tepat dihubungkan dengan 2 Samuel 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25 sebagai latar belakang, yaitu mengenai Daud memukul kala orang Filistin. Sebab musuhku mundur terkesandung batu dan binasa di hadapanmu, dikatakan di dalam ayat yang keempat. Hal ini menjelaskan bahwa kemenangan atas musuh adalah karena pekerjaan Allah sebagai wujud pemeliharaannya atas umat-Nya. Dengan demikian, Daud lepas dari berbagai tekanan dan bahaya yang mengancam keselamatan hidupnya. Dalam kehidupan kita juga selalu diperhadapkan dengan musuh, dan yang mendasar yaitu musuh rohani, yakni iblis. Sebab perlawanan kita bukan dari darah dan daging, melainkan dari roh-roh jahat. Dengan demikian kita harus masuk dalam peperangan, dan Tuhan akan memelihara kita. Yang kedua, Tuhan menghancurkan musuh-musuh, ayat 7. Bukan hanya dalam batas mengalahkan atau menghalau, namun hal yang lebih dalam yaitu membumi hanguskan musuh-musuh sehingga selesai dan tidak menyerang lagi. Sebab kalau hanya kalah, ada kemungkinan untuk ia bangkit lagi. Namun yang jelas bahwa musuh telah habis binasa. Yang kedua, respon umat-Nya terhadap pemeliharaan Tuhan, yakni respon yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan di ayat yang kedua. Orang yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan namun tidak tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tidak tahu diri. Daud setelah mengalami pemeliharaan Tuhan menaikkan rasa syukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Yang kedua, responnya sebagai orang yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan adalah mengajar orang lain untuk bersyukur, terdapat di dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Daud tidak puas bila hanya dia yang bersyukur. Dia ingin melibatkan banyak orang lain untuk bersyukur kepada Allah supaya Allah dimuliakan. Respon yang ketiga, menyaksikan perbuatan Tuhan di ayat yang kedua. Bersaksi adalah tugas utama orang Kristen. Kekristenan tanpa kesaksian bukanlah kekristenan. Tugas menyaksikan perbuatan kasih Tuhan adalah tugas orang percaya. Secara khusus untuk mereka yang telah mengalami perbuatan Tuhan, maka adalah suatu kewajiban baginya untuk memberitakannya pada dunia semua perbuatan Allah yang ajaib ini. Kata ajaib dalam Perjanjian Lama biasanya dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat adikodrati. Daud mengalami dan melihat tangan Allah di dalam pemeliharaan atas hidupnya. Sebab itu tidak dapat tidak ia menyaksikannya. Selain dikatakan perbuatan yang ajaib, juga disebut perbuatannya yang terpuji di dalam ayat yang ke-15. Respon yang keempat adalah bersukacita. Ayat yang ketiga. Bersukacita adalah hal yang wajar bagi mereka yang sudah mengalami kemenangan. Sukacita yang dialami oleh Daud yaitu sukacita yang bukan dibuat-buat, melainkan karena Tuhan. Artinya yang ditimbulkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga. Yang ketiga, orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan, tandanya yang pertama adalah orang yang berada di dalam kesesakan, ayat yang ke-10.
Orang sehat tentu tidak membutuhkan dokter atau tabib, hanya orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Hanya orang yang dalam kesukaran, kesusahan, yang sangat peka mengalami pemeliharaan Allah. Karena itu hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak dan tertindas. Yang kedua, mengenal Tuhan, ayat yang ke-12. Mengapa banyak orang mencari pertolongan dan perlindungan kepada Allah-Allah lain, atau pertolongan dan perlindungan kepada Allah-Allah lain, atau pertolongan dari manusia semata? Pada satu sisi, karena mereka tidak mengenal penolong yang sungguh, yakni Tuhan. Mengenal Tuhan adalah hal yang mendasar untuk kita mengharapkan dan menantikan pertolongannya. Mengenal Tuhan sebagai penolong atau pemelihara merupakan hal yang mendasar untuk kita tidak mengharapkan pertolongan pada Allah atau ilah lain. Yang ketiga, percaya kepada Allah, ayat yang ke-11. Hal percaya merupakan bagian utama dalam hubungan manusia dengan Allah. Pemeliharaan Tuhan juga harus diterima dengan iman. Percaya kepada Tuhan berarti juga percaya akan pemeliharaannya, providensia Allah. Yang keempat, mengandalkan Tuhan, ayat yang ke-11. Pemeliharaan Tuhan atas umatnya memang pada hakikatnya adalah karena anugerahnya. Namun juga anugerah Allah ini harus disambut oleh manusia dengan sungguh-sungguh, mengharapkan pemeliharaan tersebut hanya pada Tuhan dan tidak ada kemungkinan atau alternatif yang lain. Inilah yang disebut orang yang mengandalkan Tuhan. Terakhir, yang keempat, aplikasi reflektif untuk kita semuanya. Sudahkah kita menyadari dan mengalami bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Kalau pada hari ini kita masih hidup, masih bisa beribadah, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa menyapa saudara-saudara kita melalui media sosial, itu sungguh adalah anugerah yang sempurna dari Allah. Bila saudara belum mengalami pemeliharaan Tuhan, menurut saudara, apakah yang menyebabkan saudara tidak mengalami pemeliharaan Tuhan? Apakah saudara kurang peka atau merasa sudah seharusnya hidup terjadi begitu saja? Saudara, marilah kita mengevaluasi diri, merefleksi diri. Bahkan setiap tarikan nafas yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya. Yang kedua, bila saudara telah mengalami pemeliharaan Tuhan, apakah kewajiban saudara terhadap pemeliharaan Tuhan? Tentu kita ingin bersuka cita, tentu kita ingin bersyukur, tentu kita ingin mengajar orang lain untuk menyadari akan hal-hal yang sangat penting ini tentang providensia Allah atas ciptaannya, atas umatnya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya apa yang kita renungkan pada hari ini boleh menambah sukacita kita, rasa syukur kita, kepekaan kita akan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta di dalam hidup kita. Kiranya kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Shalom.